rincian permasalahan darah dalam sholat. Ini agak menengah ya. Anak kecil nggak paham ini. Ya, anak kecil diajarin tadi. Yang penting ini jangan nyambung dengan badan, dengan pakaian. Ini najis ya. Gitu. Kalau pipis, kena pipis, celananya kalau nggak cebok, najis, nggak bisa dipakai sholat. Yang penting gitu doang anak kecil. Ya. Nah, ini yang menengah deh. Tambahan. Hukum darah dalam sholat. Taratan yudrikuhu taraf wa taratan la yudrikuhu. Kadang-kadang darah itu ada yang bisa kelihatan mata, ada yang nggak bisa kelihatan. Ini kecil banget. Kemudian kadang-kadang itu darah kita sendiri, dari badan kita sendiri, kadang-kadang dari luar. Kemudian rinciannya lagi, kadang-kadang itu dari lubang yang terbiasa, ya, lubang biasa, ini mulut, hidung, kuping. Wa taratan min ghairiha. Kadang-kadang keluarnya darah dari selain lubang. Wa taratan yakunu katsiran wa taratan qalilan. Kadang-kadang darah yang ada keluar dari badan tadi, yang dari luar atau dari badan ini kadang-kadang banyak atau kadang-kadang sedikit. Nah, kesimpulannya ringkasnya, satu, jika darah tidak kelihatan. Nah, ini kecil banget, dikit, kita nggak kelihatan, ya, darahnya netesnya dikit banget. Kif hukumnya? Yu'fa anhu, dimaafin, ya, kecipratan, ya, darah kecil nggak kelihatan atau itu ma'fu. Sekarang kalau darahnya itu kelihatan, dilihat. In kana min ajnabiyyin yufa an qalilihi faqat wa in kana min nafsi fananzur. Kalau itu darahnya dari luar, kecipratan ke badan kita, akhirnya kita kelihatan sebenarnya, cuma kepakai sholat. Habis motong kambing, jebret, ada percikan-percikan nempel ke badan gitu ya. Kalau dari luar sedikit, ma'fu. Nah, nanti batasannya sedikit apa? Tar belakang. Kapan darah itu dianggap sedikit, kapan dianggap banyak? Ada batasannya semua. Kalau tadi kelihatan mata sama nggak kelihatan mata, beda dengan dikit banyak. Ya, dikit kadang-kadang kelihatan mata, kadang-kadang nggak kelihatan. Nah, ini yang dibahas. In kana min ajnabi, apabila darah yang itu kena ke badan tadi dari darahnya binatang atau dari yang lain, nah, maka hukumnya ma'fu kalau sedikit. Nah, berapa sedikit ini PR? Tar. Wa in kana min nafsihi. Nah, sekarang kalau darah itu bukan dari luar, tapi dari badan kita sendiri. Ada rinciannya. Pertama, apabila darah dari diri kita sendiri itu dari lubang yang terbuka selain 2 jalan, maka ma'fu kalau sedikit. Nah, ini keluar darah dikit dari kuping, dari hidung, itu ma'fu kalau sedikit menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli, walaupun dikit batal. Mimisen, tapi nggak nyampe netes, tapi kita kerasa lagi sholat mimisen. Berarti kan dari diri kita sendiri, dari minal manfaat, dari lubang terbuka, kerasa nih. Tapi kok nggak ada. Begitu dimasukin, nah ada. Ikut siapa nanti? Imam Ibnu Hajar, Imam Romli? Ikut Imam Ibnu Hajar, lanjut sholat. Ikut Imam Romli berarti selesai, batal. Ya.
Fala yu'fa anhu 'inda ramli wa yu'fa anhu Ibnu Hajar an qalilihi, kalau sedikit. Nah, terus yang kedua, kalau bukan dari lubang darahnya, dari luka ya, atau ketusuk ya, koreng dari ya, yang kayak gitu-gitu itu, dilihat, dirinci. Kalau sedikit dan tidak bercampur dengan benda lain, ma'fu. Jadi luka dikit, nggak ada sesuatu barang yang lain, benda lain, ya ma'fu, lanjut sholatnya. Nah, kemudian kalau banyak sekarang, itu kalau sedikit dengan syarat tidak bercampur dengan benda lain. Kalau bercampur dengan benda lain, ya ada salepnya, ada la yu'fa anhu. Ya, ada serbuk apanya gitu ya. Jadi enggak ma'fu. Wa in kana katsiran, kalau benda darahnya tadi dari selain lubang terbuka itu banyak, maka bisa ma'fu dengan 3 syarat. Memenuhi 3 syarat, ma'fu. Yang pertama, alla yakuna bi fi'lih. Darah banyak dari tubuhnya tadi itu bukan perbuatan kita. Walaupun banyak, surahnya, kita lagi sholat kepanah, jelep, mengalir darah, seret, banyak. Oh, bukan kerjaan kita kok, lanjutin sholatnya, sakit tat. Ya, kalau hukumnya kalau kuat, dulu kan sahabat kan gitu, Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nah, jadi beliau lagi sholat begadang, lampu nggak ada, berjaga dalam peperangan. Orang Arab itu bisa mengarahkan panah ke arah suara walaupun nggak kelihatan, padang pasir gelap, perang Khandaq. Kok ada suara orang baca ayat Al-Quran, dicari sama orang kafir, diarahkan, dilempar, kena, tapi masih ngaji. Bagi orang kafir dianggap nggak kena, wah masih ngaji, berarti nggak kena nih. Sikat lagi sampai 3 kali. Asyahid, ini sahabat lanjut sholat, darah bercucuran. Makanya akhirnya disimpulkan dalam mazhab Syafi'i, kalau bukan perbuatannya sendiri walaupun mengalir banyak, ma'fu. Gitu ya. Karena bukan beliau yang memanah. Kalau di sirah, temennya tanya, loh ini kok udah 3 gini baru bangunin ana, kenapa nggak dari pertama bangunin ana? Kata beliau, ana nggak suka mutusin bacaan Al-Quran, ana lagi membaca surat Al-Kahfi. Jadi lagi asyik baca surat Al-Kahfi, kena panah. Bodo amat, lagi asyik. Jadi sholat udah kelas kelas apa itu? Kita baru kena nyamuk dikit ribut ya. Belum kena panah gitu ya. Ini kena panah sampai 3. Sahabat yang sampingnya sampai heran, kenapa ini? Lu ini nggak bilang dari tadi. Karihtu an aqta'a wa ana fi suratil kahfi. Ana nggak suka memutuskan lagi asyik baca surat Al-Kahfi. Hakada salatnya para sahabat ya, murid-muridnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu akhirnya jadi kisah di sejarah tadi, jadi hukum fikih. Apa hukumnya? Darah mengalir banyak, kok lanjut sholatnya, nggak batal apa? Kan gitu. Oh, ternyata dirinci sama para ulama, ingkana katsiran yu'fa anhu alla yakuna bi fi'lih. Ma'fu kalau bukan perbuatannya sendiri. Nah. Yang kedua, alla yakhtalitu bi ajnabi.
tidak bercampur dengan sesuatu benda lain. Ya. Itu darahnya doang, nggak ada campur apa-apa. Kemudian yang ketiga, Allah yantaqila. Nah, ini yang repot, ini syaratnya ketiga tadi. Tidak berpindah. Artinya udah dari apa? Dari kepala misalnya pindah netes. Kalau masih mengalir gitu nggak apa-apa, maaf. Kalau ini netes berpindah, terus netes ke kaki itu sudah pindah. Ya, netes dengan ngalir itu hukumnya beda nanti. Kalau ini masih nyambung. Ya, walhasil wallahu alam, ada para ulama mensyaratkan seperti itu. Ya. Selama masih nempel di badan kita itu enggak najis. Kalau sudah berpindah, ya, nah itu jadi najis. Berpindah ke apa? Ke bajunya, habis itu kena lagi ke kita, itu jadi najis. Nah, itu syarat darah kita sendiri kalau banyak ma'fu. Nah, jadi yang punya luka, punya ini nggak sengaja, bukan perbuatan kita. Kita emang waktunya sujud, akhirnya lukanya kegoser, ya, ke senggol, keluar darah banyak, lanjutin sholat. Ya. Sama kita sengaja, ya, lagi sholat, gatel, digaruk, keluar darah. Nah, itu yang masalah itu. Jadi nggak ma'fu.